Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian. Nah, pada kali ini aku akan hands on si Samsung Galaxy A73 5G. Nah, sayangnya device-nya itu nggak aku pegang saat ini. Jadi sebelumnya beberapa minggu yang lalu aku sudah mampir ke Jakarta sekitar 2 harian lah. Dan di sana itu aku diundang oleh Samsung untuk hands on si Galaxy A73 5G. Nah, berikut adalah video hands on Samsung Galaxy A73 5G. Simak saja video berikut ini. Oke, sono yang pertama kita akan membahas soal body design dari Galaxy A73. Kita bisa lihat bagian kanan dari Galaxy A73 ini terdapat ada tombol volume pengeras suara, kemudian ada tombol volume penurun suara, kemudian dan ada tombol power off. Dan berikutnya di bagian bawah kita akan melihat sebuah port USB Type-C, kemudian ada stereo speaker dan ada mic. Dan berikutnya lagi di bagian kiri kosong blong, tidak ada apa-apa sama sekali. Dan berikutnya lagi untuk bagian atas kita akan melihat sebuah slot SIM tray dan mic. Nah, untuk slot SIM tray-nya sendiri aku kurang tahu nih isinya apa, tapi kalau tebakannya sendiri adalah dual SIM card. Berikutnya untuk si Samsung Galaxy A73 5G ini sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass generasi kelima. Ya, meskipun tidak baru, menurutku pribadi sudah bagus lah. Dengan range harga 6-9 jutaan, Samsung memberikan sebuah proteksi Gorilla Glass generasi kelima. Dan berikutnya untuk si Samsung Galaxy A73 ini sudah terverifikasi IP rating 67. Jadi kalian nggak usah panik atau kalian nggak usah kaget kalau handphone kalian terkena air hujan atau mungkin kecipratan air. Contohnya mungkin kalian kayak mandi nih, mandi terus dengerin musik nih. At least setidaknya masih melindungi. Ya meskipun tidak dicemplungkan dalam laut gitu ya, atau dalam kolam renang tuh, bukan bermaksud seperti itu. Tapi kalau hanya terkena cipratan tuh masih aman, menjadikan safe pada handphone kita juga. Berikutnya kita akan membahas soal desain body keseluruhan dari Galaxy A73. Yang pertama, device yang aku pegang atau yang aku hands on kali ini adalah warna green mint. Wah, menurutku pribadi untuk bagian body belakangnya ini warnanya cukup menarik nih. Bener-bener enak banget ya, warna green mintnya tuh enak banget dilihat gitu loh. Dan kemudian di bagian depannya kita membahas soal layar. Untuk layarnya sendiri si Samsung Galaxy A73 5G ini sudah menggunakan layar Super AMOLED Plus bikinan Samsung sendiri. Kemudian dengan bentang layar yaitu 6,7 inci, resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan rasio 20:9. Untuk refresh rate-nya sendiri sudah mencapai hingga 120 Hz. Untuk experience-nya sendiri, aku merasa untuk gripnya sendiri untuk Samsung Galaxy A73 5G ini memang sudah nyaman banget di tangan. Berikutnya kita akan membahas soal performa. Performa dari Samsung Galaxy A73 5G ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 778 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Kemudian menggunakan CPU octa-core Kryo dan GPU Adreno 642L. Nah, di sini aku sudah sebutkan untuk spesifikasinya kita akan melakukan pengujian. Tapi sayangnya aku beritahu dulu di sini tidak akan ada pengujian soal gaming karena memiliki waktu yang cukup terbatas, hanya 2 hari saja. Jadi aku tidak bisa menggunakan untuk gaming. Jadi yang aku lakukan di sini adalah hanya sebagai benchmark saja nih. Ada 3 benchmark yang seperti biasa aku lakukan. Yaitu yang pertama adalah AnTuTu benchmark. Oke, untuk skornya sendiri mendapatkan skor sebesar 520 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 5 mendapatkan untuk single skornya yaitu 775. Kemudian untuk multi skornya mendapatkan skor sebesar 2883. Untuk yang terakhir, pengujian 3D Mark. Di sini aku bisa bilang bagus sih. Angka yang cukup lumayan sempurna yaitu mendapatkan best top skornya yaitu 690. Kemudian untuk lowest skornya yaitu 689, stability 99,9%. Aku bisa bilang bahwa kayak aku mengatakan, waduh edan sih, Snapdragon 778 versi ini memang bisa dibilang cukup stabil sih. Aku merasakan pada saat benchmark tidak merasakan overheat atau hangat yang berlebihan, ya hangat-hangat biasa. Tapi at least di tangan tuh masih nyaman digenggam dan memang nggak panas di tangan gitu loh. Berikutnya kita akan bahas soal UI. UI dari Samsung Galaxy A73 ini menggunakan One UI 4.1 dengan berbasis Android 12. Nggak usah dipungkiri, si Android UI ini memang menurutku pribadi adalah
UI yang paling elegan, paling simple, dan paling mudah digunakan. Memang paling smooth juga. Aku ngerasakan kayak, wah ini UI yang bener-bener memanjakan sekali untuk digunakan. Oke, hal keempat kita akan membahas soal fotografi dan videografi. Untuk Samsung Galaxy A7 III ini memiliki 4 lensa, yaitu lensa wide angle dengan resolusi 108 megapiksel menggunakan teknologi pixel binning yang biasanya yaitu 4 pixel in one, tapi ini tidak. Ini adalah 9 pixel in one, jadi kayak 9 pixel dijadikan satu menjadi satu pixel yang besar. Kemudian untuk berikutnya ada lensa ultra wide angle dengan resolusi 12 megapiksel f2,2. Untuk besar sudut derajatnya aku kurang tahu, cuman kalau aku lihat di preview smartphone-nya yaitu di 0,5 yang merupakan adalah kayak jangkauannya berarti lebar sekali. Dan berikutnya ada dua lensa gimmick, yaitu lensa depth sensor dan lensa makro sebesar 5 megapiksel f2,4. Untuk perekamannya sendiri si Samsung Galaxy A7 III 5G ini untuk lensa wide-nya yaitu mentok di 4K 30 fps 1080 60 fps. Dan berikutnya untuk ultrawide-nya mentok hanya di 1080 60 fps. Dan berikutnya kita akan membahas soal kamera depan. Kamera depan dari Samsung Galaxy A7 III 5G ini memiliki resolusi sebesar 32 megapiksel dengan f2,2. Nah, untuk resolusi perekamannya sendiri mentok di 4K 30 fps dengan bisa juga di 60 fps di Full HD. Nah, aku bisa katakan bahwa di sini, wow, performa dari kamera ini bener-bener kayak nunjang banget ya. Dimana brand saingannya atau brand-brand lain, biasanya kamera depannya untuk hanya mentok di 1080, 30 fps, bahkan 30 fps. Ya guys, ini perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A7 III di Full HD 60 fps. Dan beginilah hasil rekamannya. Stabil atau tidak, kalian bisa nilai sendiri. Ya guys, ini perekaman kamera belakang di Full HD 30 fps dengan fitur shot steady. Dan bagaimana hasilnya? Oh, stabil atau tidaknya coba kita tarik. Kan bisa nilai sendiri. Ya guys, ini perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A7 III. Nah, bagaimana hasilnya, stabil atau tidaknya, dan gambarnya bagus atau tidak, kalian bisa nilai sendiri. Ini yang terakhir, namun juga tidak yang terakhir sih. Untuk Galaxy A7 III 5G ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh, kemudian memiliki daya charge sebesar 25 watt. Aku kurang tahu nih, untuk SOT-nya itu berapa lama sih? Karena aku juga penggunaannya hanya hands-on ya, ini aku bisa katakan hands-on saja. Jadi aku tidak bisa menggunakan secara maksimal, jadi aku tidak tahu untuk SOT-nya itu berapa lama. Ini yang paling terakhir sih, kita akan membahas soal fitur. Ada kerjasama antara Samsung dan Snapchat. Iya, salah satu fiturnya adalah Fun Mode. Gunanya apa sih Fun Mode? Ya ini namanya aja Fun Mode. Jadi untuk seneng-seneng saja sih. Kayak contohnya kita menggunakan beberapa filter pada Samsung Galaxy A7 III ini yang mungkin bisa dikatakan mirip ya ini filter-filternya kayak di Instagram mungkin atau di Snapchat. Tapi karena ini kerjasamanya dengan Snapchat, jadi tentunya ini filter dari Snapchat. Keseluruhan atau kesimpulan dari Samsung Galaxy A7 III 5G adalah yang pertama dari segi kualitas layar. Ya tentunya aja yang bikin tuh Samsung sendiri, nggak mungkin layarnya jelek. Pastinya sudah Super AMOLED Plus ini membuat untuk nonton film saja, untuk nonton Netflix, untuk YouTubean sudah mantep banget sih, nggak usah diragukan. Kemudian berikutnya kita lihat secara hand feels atau gripnya. Kita pegang dalam satu tangan, meskipun ini layarnya besar, bodinya besar, tapi masih nyaman digunakan untuk satu tangan dalam keadaan mungkin hanya scrolling saja untuk sosmed atau nonton YouTube dengan satu tangan gini.
Selebihnya mungkin harus ada 2 tangan, kayak main gaming. Nggak mungkin kan main gaming hanya 1 tangan saja. Dan berikutnya untuk fotografi dan videografi, ya ini lonjakan banget untuk seri mid range. Karena aku bisa bilang perekaman videonya tuh aku bisa bilang nggak main-main sih. Ini peningkatan yang jelas-jelas banget nih. Di 1080 bisa 60 fps atau 4K 30 fps. Dan kamera belakangnya juga bisa di 1080 60 fps juga. Untuk fotografinya pun aku pun bisa terbilang cukup seneng sih. Tapi sayangnya aku ada sedikit kurang serak karena kenapa lensa telefoto malah dihilangkan, sedangkan di generasi sebelumnya lensa telefoto itu ada, malah di generasi yang sekarang ini yang A73 ini malah tidak ada. Berdasarkan penjelasan dari PR-nya Samsung sendiri, ia mengatakan bahwa katanya 108 megapiksel ini sudah memiliki pixel yang cukup lumayan besar, jadi untuk di zoom in pun tidak begitu pecah, makanya lensa telefoto dihilangkan karena 108 megapiksel ini aja sudah terbilang memiliki pixel yang besar, jadi sudah cukup banget. Berikutnya, IP rating 67 itu benar-benar membantu banget di handphone ini, sedangkan di kelas mid range lainnya belum tentu ada IP rating semacam ini. Karena cipratan air masih oke, nggak sengaja kecemplung di mungkin bak mandi, menurutku masih oke juga. Dan berikutnya kita akan membahas performa. Performa ini juga aku bisa bilang 778 5G ini terbilang cukup stabil dan memang nyaman juga digunakan. Memang juga paling laris nih kata ini chipsetnya ini di dunia smartphone, banyak yang menggunakan juga. Jadi bisa dibilang performanya aman-aman saja sih. Berikutnya untuk baterai aku bisa bilang mungkin bisa dibilang cukup irit sih. Pada saat itu aku gunakan, meskipun aku tidak tahu SOT-nya ya, tapi aku bisa yang aku tahu adalah pada saat itu handphone itu sudah di 100% kan oleh si pihak Samsung. Aku pada saat hands on itu cukup lama sih, 4 jam sampai 3 jam. Tapi baterai bertahan hingga 60% atau 70% dengan penggunaan yang bisa bilang ya nggak berat-berat banget juga, tapi ya agak berat juga gitu loh. Tapi oke. Berikutnya UI. UI nggak usah tanya, smooth pasti. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini, video hands on dari Galaxy A73 5G ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, yaudah share video ini aja ke teman-teman kalian. Aku Robert Adrian, pamit undur diri. Bye.